Seiring santernya kabar kedekatan Fuji dengan Verrell Bramasta, riwayat tabiat asli Verrell dibongkar orang terdekatnya Atta Halilintar. Video lama tersebut kemudian viral di media sosial. Dalam sebuah video yang beredar, Atta Halilintar mengungkapkan jika Verrell Bramasta sulit memiliki intensi serius ketika sedang dekat dengan lawan jenis. Meski begitu, menurut Atta, Verrell Bramasta acap kali love bombing, memberikan beragam hadiah dan fasilitas untuk perempuan yang sedang dekat dengannya. Ketika perempuan tersebut mulai jatuh hati, Verrell Bramasta malah menjauh dan mengakhiri proses PDKT. Akibatnya, banyak gebetan Verrell yang kecewa dan sakit hati. Cuplikan unggahan video Atta Halilintar membongkar sifat asli Verrell Bramasta ini ramai menjadi perbincangan netizen yang budiman. Perihal itu, sejumlah netizen yang berbakti turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Sebagian netizen yang budiman tampak membenarkan ucapan Atta Halilintar soal tabiat Verrell Bramasta. Sementara itu, sebagian netizen yang berbakti lainnya menilai riwayat jejak digital Atta Halilintar dan Verrell Bramasta sebagai bentuk peringatan untuk Fuji. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Udah pada lihat kan video itu? Udah pada lihat semua kan? Jadi di video itu banyak komenan-komenan hate, orang yang ngejulitin, biasa ngejulitin ayang gue, ayang Uti, calon gue. Banyak dari mereka yang orang Indonesia juga sama-sama ngebanding-ngebandingin antara Davina Keramoy sama Fuji. Maghrib banget, kebanting banget. Segala macem mereka keluarkan. Sebenarnya maghrib itu bukan orang yang kalian julitin, tapi hati kalian itu udah maghrib banget, kelewat maghrib hatinya, terus terkontaminasi tuh ke matanya, terkeluarkanlah dari mulutnya, sampai-sampai mengetik hal-hal yang negatif. Hati-hati deh ini buat kalian yang sering julitin orang. Orang yang kalian julitin itu sedang bekerja sama dengan brand luar, ya negara tetangga Malaysia. Yang artinya orang yang kalian julitin itu sudah banyak dikenal. Terus untuk kalian yang julit ke dia, udah sampai mana hidupnya? Masih stuck di situ aja? Masih stuck untuk ngejulitin dia terus? Ayang gue. Yang lebih nggak ngotaknya lagi ada ya Pesona Indonesia, akun Pesona Indonesia, ya kan? Yang kan di situ ada 2 cewek Indonesia kan, tapi yang disebutnya cuma Davina Keramoy. Apaan coba Pesona Indonesia, centang biru. Padahal dua-duanya cewek-cewek Indonesia, lagi membanggakan membawa nama Indonesia sampai bekerja sama dengan brand luar gitu loh. Tapi yang dipuji cuma 1. Alah. Bilang Bu Bidan gimana nih kapal kita karam. Mungkin kalian bilang karam gara-gara yang pertama Verrell nyamperin Fuji ke Malaysia, yang kedua Fuji live bareng Verrell, yang ketiga Fuji upload story pas sama Verrell. Selama belum ada klarifikasi dari Fuji ataupun Aisar yang bilang jangan sangkut pautin aku dengan Fuji atau jangan sangkut pautin aku dengan Aisar karena kami benar-benar tidak ingin dijodoh-jodohkan netizen lagi, kami sudah punya pasangan. Kapal belum karam bagi aku guys, karena aku itu aifu garis finish, bukan aifu garis keras. Aifu akan berhenti belayar jika sudah mencapai garis finish. Garis finishnya itu apa? Kepelaminan atau salah satu dari mereka yang kepelaminan. Karena sebelum ada janur kuning melengkung, semua masih bisa terjadi guys. Nggak peduli orang-orang mau bilang kita nih tim halus atau apa, nggak peduli. Toh kita nggak ngerugiin siapapun. Toh siapa suruh mereka kepo-kepoin VT-VT kita coba? Siapa suruh mereka ikut-ikut komen nimbrung di sini? Kita kan nggak pernah undang. Dan gini ya guys, kenapa Fuji upload story pas dia di Malaysia sama Verrell? Karena kan Fuji buat YouTube tuh, ya biar YouTube-nya trending, biar orang penasaran, biar orang nonton, dibuatlah story itu guys. Jadi jangan pada overthinking. Dan Aisar itu lagi fokus sama karir, membangun brandingnya sendiri. Kenapa aku bilang gitu? Dia lagi membangun branding bahwa personal brandingnya bahwa dia itu bisa sukses, dia itu ahli marketing, dia itu pekerja keras tanpa nyantol di nama orang atau tanpa dibuatkan drama-drama gimmick. Kenapa nggak mau buat gimmick-gimmick? Karena memang Aisar itu serius sama Fuji, bukan asal sekedar mau dijodoh-jodohin biar karirnya naik atau biar jualannya laris. Enggak, Aisar tuh nggak kayak gitu sayang. Bayangin aja ya, Aisar sekarang udah circle-nya udah Pak William,
Pak William itu mengendalikan live Fuji yang kemarin sama live-nya Aisar itu di bawah kendali Pak William. Nah, pertanyaannya, emang Pak William gak bisa satuin Fuji satu frame sama Aisar? Bisa banget. Tapi mungkin pertimbangannya Aisar memang udah terlanjur dari live pertama itu ya sama perintilan-perintilannya itu. Tanpa ada gimmick apapun dia bisa tembus penjualan nomor 1. Itu di live pertama dan kedua. Jadi please, jangan pada overthinking. Kita harus tetap semangat, bestie. Kalau ada yang video-video berseliweran yang kalian gak suka, ya udah skip aja, jangan ditonton. Apalagi ninggalin komen di sana, nggak usah. Mending kalian nonton video-video yang bisa nyemangatin kalian. Oke. Pas lihat Viti Aisar jualan tadi, pas ditanya dokter, dia nggak bisa jawab, kasihan jadi uti. Iya nggak ada. Jadi kalian nggak bisa salahin kenapa Fuji sama Feral. Nah, menurut aku saat ini yang benar-benar real pergerakannya ya si Feral ya. Walaupun dia menyandang status bisa dibilang politikus, tapi dia menyempatkan waktu ya untuk, dia kan ada bilang ya, menyempatkan waktu, udah selesai kerja dia menyempatkan waktu untuk bertemu live bareng sama Fuji. Itu pergerakan yang benar-benar menurut aku salut sih. Dia di kesibukan dia bisa nyempetin untuk kepentingan orang yang dia mungkin spesial buat dia. Aku yakinnya mereka udah PDKT Fuji sama si Feral ya. Tapi jangan kalian judge ya. Lagi kita sama-sama tahu ya, Fuji mungkin udah sebelum dia dekat sama Feral, dia udah buka hati sama si Aisar. Tapi si Aisarnya nggak ada pergerakan sama sekali untuk mendekati. Banyak dia kasih spill di live. Contoh yang di Malaysia itu, kesini kalau berani, nggak ke situ, nggak ke Malaysia juga si Aisar. Nah, sampai dia ikut live Datu Ali Subkri, kan udah bilang kan, udah kalian lihat sendiri, Aisar nggak ada pergerakan Aisar hanya di sosmed, tapi nggak mendekati secara ini, nggak berani gitu kalau dekat secara langsung. Ya real life-nya mereka memang nggak benar-benar dekat ya. Kalian nggak bisa salahin si Fuji mau dekat sama siapa, atau head comment Fuji ngopo Fuji sama si Feral. Fuji memberi harapan palsu sama si Aisar, nggak ada harapan apa-apa. Toh si Aisar juga nggak mendekati dia, jadi dia nggak ngerasa ngasih harapan palsu ke Aisar ya. Jadi offense tuh yang bijak aja menurut aku sih ya. Untuk, bukannya aku bela siapa-siapa ya, tapi ini benar-benar prinsip aku ya. Kalau kepribadian aku, kalau sebagai cewek kayak Fuji ini kan fansnya banyak ya, dia memang butuh lelaki yang bijaksana, pendiriannya kuat, tegas ya, yang berani secara terang-terangan bela dia kalau ketika dia dihujat, ketika dia tidak salah. Salah satunya yang benar-benar real itu Feral, ketika dia diundang di anggota DPR di gedung DPR. Fuji diundang di gedung DPR gara-gara bajunya ya, walaupun itu kurang pas ya, tapi Feral secara terang-terangan untuk tidak menghujat, tapi jadikan itu sebagai apa itu ya, dia bilang lihat dari sisi positif yang lainnya gitu. Itu gentleman loh, belum ada kan. Sebelumnya dia sama si T juga kayaknya dari udah pacaran, kayaknya si T nggak pernah lo tuh bela, kayaknya secara terang-terangan bela Fuji di saat Fuji lagi dihujat. Sama si A juga kayaknya pas Fuji lagi dihujat, itunya lagi diungkit-ungkit masa lalunya pas ada kasus bunga, nggak ada si A bela si Fuji juga. Menurut aku yang benar-benar gentle, yang pas buat Fuji ya Feral. Tapi kembali lagi sih ya, hanya ini kan baru feeling ya, baru dekat ya. Ya kita nggak bisa menyalahkan takdir juga ya, takdir Allah, tentukan Allah gitu.
Semoga yang terbaik aja. Nah, selagi sebelum janur kuning melengkung sih bebas ya, Aisyah juga masih bisa mendekati. Kalau memang suka ya, kalau memang suka benar-benar, nggak hanya di media sosial, ya dekatkan secara langsung. Karena belum ada komitmen si Feral sama si Fuji, memang benar-benar mereka menjalin hubungan.